good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I wanna wake up in the morning with the sun, wear a smile, go out and have some fun. Gonna take away the worries on my mind, oh, put them on one side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan kami dalam mata kuliah pembelajaran tematik. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Karakteristik Pembelajaran Tematik. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen Ustadz Misbahul Munir MPDI selaku pengampu mata kuliah pembelajaran tematik. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang berkenan untuk mengikuti presentasi kami. Yang kita gunakan dalam menyampaikan materi ini yaitu buku Pembelajaran Tematik Teoritis dan Praktis karangan dari Dr. Eko Setiawan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Mbak Fauludina Nur Islamnya. Kepada Mbak Dina, mohon untuk menyampaikan materi yang pertama. Peserta sebagai pusat pembelajaran, anak didik berperan sebagai pelaku utama pendidikan atau sebagai subjek belajar, student center, dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang dimaksud itu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik secara individu maupun kelompok. Siswa diharapkan dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya, sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Peserta didik diharapkan pada situasi nyata dalam lingkungannya atau mengalami sendiri proses pembelajaran. Ya, pada pembelajaran tematik diprogramkan untuk melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran yang mengaitkan antara konsep dan prinsip yang dipelajari dari beberapa mata pelajaran, sehingga siswa memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dialami. Bukan sekedar informasi dari gurunya, guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan siswa pembelajaran yang ingin dicapai, sedangkan siswa sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Dina. Untuk karakteristik pembelajaran tematik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Mbak Asna. Kepada Mbak Asna kami persilakan untuk menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah menghilangkan batas pemisah antar mata pelajaran. Dalam pembelajaran tematik, mata pelajaran disajikan dengan tema. Setiap tema mengandung muatan beberapa mata pelajaran. Pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan dengan berbagai model. Ada model pembelajaran yang dilaksanakan dengan muatan mata pelajaran, ada pula pembelajaran yang dilaksanakan dengan penyatuan tema yang disebut pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik ada istilah tema. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan dalam pembelajaran. Pengertian pembelajaran tematik ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi yang terdapat di dalam beberapa mata pelajaran dan diberikan dalam satu kali tatap muka. Untuk selanjutnya adalah karakteristik secara fleksibel atau luwes. Pembelajaran tematik mengaitkan pengetahuan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Selain itu, menghubungkan antara pengetahuan dan juga pengalaman. Fleksibel memiliki arti yang luwes, mudah, dan cepat menyesuaikan diri. Sedangkan kefleksibelan memiliki arti keluasan, kemampuan untuk menyesuaikan diri.
Pembelajaran fleksibel ini merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan lebih banyak kepada para peserta didiknya untuk memilih apa, di mana, dan kapan belajar yang sesuai dengan keperluan dan kondisinya, meliputi dimensi waktu, tempat, isi, persyaratan, keikutsertaan, pendekatan pembelajaran, sumber belajar, dan penyajian pelajaran secara logis. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Asna. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik berikutnya, yaitu pembelajaran tematik yang bersifat holistik. Holistik di sini artinya menyeluruh, yaitu pembelajaran tematik bersifat terintegrasi. Jadi terintegrasi itu maksudnya perpaduan. Pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari pengetahuan berbagai bidang mata pelajaran. Jadi di sini pembelajaran tematik itu satu tema dibahas dari perspektif berbagai mata pelajaran. Di sini contohnya dalam buku tematik peserta didik ada tema keluargaku. Nah, di dalam tema tersebut sudah terdapat sudah mewakili dari beberapa mata pelajaran. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik yaitu menggunakan prinsip belajar menyenangkan. Kegiatan belajar mengajar harus melibatkan peserta didik secara aktif agar kreativitas peserta didik dapat berkembang. Nah, jadi dalam pembelajaran tematik itu, siswa harus aktif dan gurunya juga harus lebih kreatif. Nah, jadi untuk kreatif di sini contohnya seperti seorang guru yang memberikan tugas seperti mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Di sini guru menyediakan sebuah pohon perilaku. Jadi setelah diskusi nanti bersama teman-temannya sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai nanti biar dianalisis oleh peserta didik kita, kemudian ditempelkan di pohon perilaku tersebut. Atau kalau nggak gitu, peserta didik kita dikasih lagu. Nah, jadi sambil belajar sambil bermain gitu ya, supaya tidak pusing belajar terus. Jadi nanti itu seorang guru harus kreatif seperti ketika dalam menghafalkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, seorang guru itu harus mengubah lagu tersebut supaya peserta didik itu mudah untuk menghafalkannya. Seperti itu. Jadi, pembelajaran tematik itu akan lebih menyenangkan bagi peserta didik seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna. Pembelajaran tematik menyelaraskan pemahaman ilmu pengetahuan dengan konteksnya yang berlaku di lingkungan. Nah, jadi pembelajaran tematik di sini cirinya yang terakhir yaitu antara pengalaman pengetahuan anak sebelum dia sekolah dengan keterangan yang diterangkan oleh gurunya, itu dia itu sambung ya. Jadi bermakna itu maksudnya seperti itu. Seandainya sebelum gurunya menerangkan dia sudah mengetahui, dia sudah mempunyai pengetahuan dasar. Contohnya, seorang anak mengetahui, oh ini bentuk apa? Bentuk segitiga. Nah, ketika dia sudah sekolah pelajaran matematika ya, guru menerangkan materi matematika bahwasanya segitiga itu tidak hanya seperti itu, ada banyak macam-macamnya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki. Nah, seperti itu. Jadi pengetahuannya akan lebih, wawasannya akan lebih luas. Bermakna itu maksudnya berhubungan antara pengalaman pengetahuan dasarnya dia, kemudian disambung atau digabung dengan keterangan yang diberikan, keterangan baru, informasi baru yang diberikan oleh ibu gurunya tersebut. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada akhirnya semua materi telah kami sampaikan semuanya. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan pada sesi selanjutnya. Dan sebelum presentasi kami tutup, kami dari kelompok 2 ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan, dan kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari teman-teman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.